قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. فصل. واعلم أيها المريد أن أول الطريق صبر وآخرها شكر، وأولها عناء وآخرها هناء، وأولها تعب ونصب وآخرها فتح وكشف ووصول إلى نهاية الأرب، وذلك معرفة الله والوصول إليه والأنس به والوقوف في كريم حضرته مع ملائكته بين يديه. ومن أسس جميع أموره على الصبر الجميل حصل على كل خير ووصل إلى كل مأمول وظفر بكل مطلوب. واعلم أن النفس تكون في أول الأمر أمارة تأمر بالشر وتنهى عن الخير، فإن جاهدها الإنسان وصبر على مخالفة هواها صارت لوامة متلونة لها وجه إلى المطمئنة ووجه إلى الأمارة، فهي مرة هكذا ومرة هكذا، فإن رفق بها وسار بها يقودها بأزمة الرغبة فيما عند الله صارت مطمئنة تأمر بالخير وتسترده وتأنس به وتنهى عن الشر وتنفر عنه وتفر منه. وصاحب النفس المطمئنة يعظم تعجبه من الناس في إعراضهم عن الطاعات مع ما فيها من الروح والأنس واللذة، وفي إقبالهم على المعاصي والشهوات مع ما فيها من الغم والوحشة والمرارة، ويحسب أنهم يجدون ويذوقون في الأمرين مثل ما يجد ويذوق ثم يرجع إلى نفسه ويذكر ما كان يجد من قبل في تناول الشهوات من اللذات وفي فعل الطاعات من المرارات، فيعلم أنه لم يصل إلى ما هو فيه إلا بمجاهدة طويلة وعناية من الله عظيمة. فقد علمت أن الصبر عن المعاصي والشهوات وعلى ملازمة الطاعات هو الموصل إلى كل خير والمبلغ إلى كل مقام شريف وحال منيف، وكيف لا، وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي الحديث: من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر، ومن أوتي حظه منهما فلا يبالي بما فاته من قيام الليل وصيام النهار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ketahuilah wahai murid, orang yang ingin sampai ke hadratullah, bahwa sesungguhnya awal tarik, awal jalan yang harus dilalui untuk sampai itu adalah sabrun, sabar. Nanti akhirnya akan sampai kepada tingkatan syukrun, syukur. Magam syukur ini magam yang sangat tinggi. Karena itu syaitan ketika dilaknat oleh Allah, syaitan bersumpah, la'aqudannahum siratakal mustaqim wala atiyannahum min baini aydihim min khalfihim an aymanihim an shimalihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Syaitan bersumpah, manusia betul-betul aku akan duduk menghalangi dia setiap saatnya. Aku pengalui dari muka, dari belakang, dari kanan dan kiri, dan engkau ya Allah tidak mendapati mereka, kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Syukur adalah a'lam maratib, paling tingginya martabat, paling tingginya kedudukan. Tapi bisa sampai ke syukur, harus orang itu harus dia melewati derajat martabat sabr. As-sabru kasibri murrun fi madagatihi walakin awagibuhu hulbun kasyahdi minal asali. Sabar itu rasanya pahit seperti jadam, tetapi sabar tadi itu akhirnya adalah manis seperti madu. Yang
Man lam yasbir ala mararatid da' lam yaduk halawatas syifa. Kalau orang yang sakit itu tidak mau sabar dengan pahitnya obat, ya berarti seterusnya dia tidak akan bisa merasakan manisnya sehat. Di dalam sabar banyak tantangan. Di dalam sabar banyak tantangan. Sehingga dikatakan man yuridul asar yasbir ala gabsatin nub. Orang kalau kepingin madu, ya harus siap untuk disengat dengan tawonnya. Nah, kalau pingin martabah, pingin jadi wali, tapi enggak siap untuk diuji, ya jangan bermimpi. Ya. Awwaluha ana wa akhiruha hana. Orang kalau sudah menjalani jalan sabar, pertamanya sulit, tapi akhirnya enteng. Mithil man yas'ad ila jabalin ka'udin yat'ab fil bidayah. Orang yang dia berjalan ke gunung yang tinggi, dia tadi itu payah. Lakin idza wasala al-gummah irtah. Kalau sudah sampai ada di puncaknya, baru dia lega, khalas. Kenapa? Karena sudah ia lalui jalan yang menjulang tinggi tadi itu. Begitulah kita, kalau kita ingin sampai di derajat yang tinggi, ya harus bita'ab, harus dengan susah payah. Tetapi kalau sudah sampai ada di sana, di situ dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan apa? Al-ghurub minallah wal ghurub minan nabi. Dia akan menikmatan dekatnya kepada Allah dan dekatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awwaluha ta'ab wa nasab wa akhiruha fatah wa kashaf wa wusul ila nihayatil arab. Ya, pertama ta'ab, susah payah, tetapi akhirnya sampai kepada puncaknya, segala tujuan ada di sana. Nah, apa nihayatul arab? Puncak tujuan nihayatul arab. Nihayatul arab adalah ma'rifatullah wal wusul ilaih wal unsu bih wal wugufu fi karimi hadratih ma'a malaikatih baina yadeh. Dia akan sampai ke hadratillah, dan itu yang dirasakan para malaikat di itu hadrah. Para anbiya Allah ada di itu hadrah, para awliya Allah ada di itu hadrah. Dia akan menikmati itu semuanya. Nah, kalau ente menjadi komandan, jangan ente malas-malasan, harus giat sampai mencapai derajat jenderal. Kalau sudah jadi derajat jenderal, baru kamu tadi itu bisa mengatur para komandan. Begitulah juga ketika kamu tadi itu masih tingkatan bawah, sabar sampai kepada puncaknya. Di situ kamu akan bisa bersyukur, karena kamu akan mendapatkan magum yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu segala sesuatu kalau ditaksis ala sabr, dia tadi itu dibina, dibangun atas kesabaran, maka hasala ala kulli khair wa wasalah ila kulli ma'mul wa dhafira bi kulli matlub. Orang kalau sudah sabar, dapat semua cita-citanya, dapat semua harapannya, duniawi, dini atau ukhrawi. Harus berusaha sabar, saudara. As-sabru miftahul faraj, kata tadi. As-sabru miftahul faraj, kunci untuk mendapatkan lolos daripada segala hal itu adalah as-sabr, sabar. Sabar. Ya, seorang yang sakit sabar diobati, maka dia akan mendapatkan kesembuhan.
Orang murid yang dia belajar, sabar dia belajar, maka dia akan menjadi orang yang alim. Semuanya harus sabar. Orang yang bekerja sabar dalam pekerjaannya, maka dia akan mendapat keuntungan duniawi, keuntungan materi, dan seterusnya, dan seterusnya. Keberhasilan itu adalah berkaitan dengan kesabaran. Nah, sekarang sabar terhadap nafsu yang ada pada diri kita. Nafsu diri kita ini asluha itu ammarah bisu, mengajak manusia berbuat jelek. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nah, ketika kita sabar, nafsu ngajak jelek, mencegah daripada kebaikan, kita lawan. Kita lawan. Ngajak kita tidur waktu malam hari, sudah mau dekat, sudah kurang 1 jam ini subuh ini, kita lawan dengan qiyamul lail. Ngajak untuk melihat yang haram, kita lawan, kita pejamkan. Ngajak untuk mikir yang tidak baik, kita lawan, kita arahkan mikir yang lainnya, kita sibuk dengan yang lainnya. Maka nafsu ini akan berubah menjadi lawamah, menjadi nafsu yang lawamah, yang mengkritik kepada diri kita, yang mengkritik kepada diri kita. Allah akan menjadi nafsu yang mengkritik kepada diri kita. Di Al-Quran apa? La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu nafsil lawamah. Nafsu yang jahat sudah mulai, nafsu yang mau mengkritik kita. Loh, kenapa ente sudah dibangunkan oleh Allah malam hari, lah kok ente nggak qiyamul lail? Kenapa ada majelis kok kamu tadi itu tidak menghadiri majelis? Ini mulai ada peningkatan nafsu kita ini. Sudah berpihak kepada diri kita, sudah mulai mengkritik yang tidak baik tadi itu. Ya kadang-kadang masih katut, kadang-kadang kita bisa bertahan, ya. Maka ini terus kita lawan, kita lawan. Kalau sudah begitu, maka nafsu ini dengan semangat ibadahnya, dengan kesabarannya akan terkendali. Ibarat kuda sudah dikasih kendali, syarat mutmainnah, nafsu akan menjadi nafsul mutmainnah. Prosesnya sebetulnya dari nafsul lawamah menjadi nafsul mulhamah. Jadi nafsul mulhamah. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu ini malah bisa memilihkan kepada kita mana yang baik, mana yang tidak baik. Nanti dikasih gairah, asyik anak hadir majlis, asyik anak menghadiri maulid. Sumpah ya, ada di sini. Ini mulai ada peningkatan nafsul mulhamah, sampai akhirnya menjadi nafsul mutmainnah. Tenang kalau di majlis, tenang kalau bersolawat, tenang kalau baca Quran, senang, tenang kalau berzikir kepada Allah. Ini menjadi nafsul mutmainnah. Ketika menjadi nafsul mutmainnah, maka disitulah dia akan bisa menikmati ibadah. Dia akan menikmati ibadah sampai akhirnya menjadi nafsul radiyah, nafsul mardiyah, dan akhirnya nafsul kamilah, menjadi nafsu yang sempurna. Maka di situ orang punya nafsu yang demikian ini, dia malah heran, kok ada orang seneng orkes ya Allah, apa yang disenangi, kok joget-joget, padahal kan enak ya mulai di akhir majelis kalau ada sholawat, ada zikir. Gila orang-orang ini, kok seneng mikir dunia, nggak sumpah ya. Padahal ketika zuhud itu seperti begini rasanya, kok bisa begitu ya? Dia heran itu.
lihat i'radun nas anit ta'at wa inhimakihim fi syahawat. Dia heran, kenapa kok ada orang begitu itu ya. Kemudian dia baru ingat, iya dulu saya gitu, tapi aku bisa melawan. Ya, orang-orang itu sebetulnya kurang sabar berarti. Orang-orang itu kita sudah sabar. Hadis itu orang akan bisa tahu pentingnya mujahadah, pentingnya untuk melawan nafsu. Dan orang yang bisa melakukan itu adalah orang yang dapat inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal di sini perlu sabar untuk meninggalkan maksiat dan syahwat, untuk sabar untuk mulazamati taat, melazimi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang akan bisa mencampaikan ke magrom yang tinggi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Ada isbiru, sabar pada diri kamu, taat kalau sakit, kalau untuk meninggalkan maksiat, melakukan kemakmurat, itu perlu sabar. Wasabiru, lawan musuh kamu dengan kesabaran. Setan tidak ada henti-hentinya maruh kamu, lawan untuk kamu tadi itu tidak nurut dengan setan. Nafsu kamu lawan, musuh orang-orang kafir kamu lawan, mereka berdakwah, kamu berdakwah lebih lagi. Wasabiru, ini ada musyarakah ada di sini. Warabitu, dan berjihadlah dengan jiwa, dengan harta kamu. La'allakum tuflihun, la'alla litahaqquk, bukan litaraji, maka niscaya kamu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Itu Bani Israel menjadi banyak yang mereka jadi anbiya, orang-orang soleh, itu semuanya bima sabaru, karena mereka ada di antara mereka orang-orang yang sabar. Yang sekarang nggak ada yang sabar mereka. Kemudian waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar. Aku jadikan mereka pemimpin dalam urusan agama karena mereka sabar. Karena itu kalau antum sudah dijadikan tokoh, maka harus dihiasi dengan kesabaran. Dan sabar wa kanu bi ayatina yuqinun, harus yakin dengan ayat-ayat Allah. Kemenangan, kemuliaan itu harus yakin akan diraih dengan kesabaran. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, min aqalli ma utitum, minimal yang telah yang dikasih kamu dari kenikmatan besar Allah, al-yaqin, keyakinan. Alhamdulillah kamu jadi orang beriman, nikmat dari Allah. Tambahi lagi wa azimatus sabar, dan sabar yang sungguh-sungguh. Jangan hanya asal-asal sabar, yang nemenan sampai sabar itu, karena ujian itu akan semakin besar ketika makom semakin naik. Wa man utiya haddu minhuma, kalau mendapat yakin dan sabar, yakin sabar terus, maka lam yubali minhu, maka nggak perlu khawatir. Kalaupun misalnya kehilangan qiyamul lail atau siyamun nahar, nggak perlu khawatir. Kenapa? Qiyamul lail, siyamun nahar, intinya adalah supaya kamu mendapat yakin dan azimatus sabar. Kenapa? Karena ini adalah sudah derajat yang tertinggi. Penting sekali ya. Dan sabar itu ada disebut sabrul jamil. Sabrul jamil yang mana tidak ada syikayah kepada makhluk. Senyum terus. Nggak perlu mengeluh kepada makhluk, malam hari meneteskan air mata, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sabrun jamil. Wa sabrul jamil wallahu musta'an ala ma tasifun. Wallahu a'lam.